Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Dwi Oktawiana, NIM 166 dari kelas 3D, akan menjelaskan mengenai modifikasi perilaku. Menurut Eysenck, modifikasi perilaku adalah upaya mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara yang menguntungkan berdasarkan teori yang modern dalam prinsip psikologi belajar. Sedangkan menurut Wolpe, yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif, dengan melemahkan atau menghilangkannya dan perilaku adaptif ditimbulkan atau dikukuhkan. Sedangkan menurut Hannah Panggabean, modifikasi perilaku adalah penerapan dari teori Skinner. Sering juga disebut sebagai behavior therapy, yang merupakan penerapan dari shaping atau pembentukan tingkah laku bertahap dengan penggunaan positive reinforcement secara selektif dengan extension. Selanjutnya adalah langkah awal dalam melakukan modifikasi perilaku. Dengan formula ABC, untuk yang A atau antecedent, ialah segala hal yang mencetuskan atau menyebabkan perilaku yang dipermasalahkan. Antecedent ini berkaitan dengan situasi tertentu. Misal bila sendiri, bersama teman, saat tertentu, tempat tertentu, atau selagi melakukan aktivitas tertentu dan sebagainya. Selanjutnya untuk yang B adalah behavior, merupakan segala hal mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Dan behavior ini dilihat dari sisi frekuensinya, intensitasnya, dan lamanya. Dan untuk yang C itu konsekuen, merupakan akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Konsekuensi ini biasanya memelihara perilaku yang menjadi masalah. Misalnya mendapat pujian atau perhatian, perasaan lebih tenang, bebas dari tugas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perubahan dalam modifikasi perilaku. Yang pertama ada peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari sisi frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku dijalankan oleh seseorang. Dan hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur pengukuhan atau reinforcement. Dapat berupa hadiah atau reward, bisa berupa benda maupun non-material atau non-benda. Selanjutnya ada pemeliharaan perilaku. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang diharapkan telah terbentuk, bertujuan agar perilaku yang sudah terbentuk tidak hilang atau berkurang frekuensi, intensitas, dan lamanya. Lalu selanjutnya ada pengurangan dan penghilangan. Pengurangan atau penghilangan perilaku dilakukan dengan prosedur penghapusan dan pemberian berbagai bentuk hukuman. Pengurangan dengan prosedur penghapusan dilakukan dengan cara tidak menghadirkan penguatan atau reinforcer dalam waktu yang lama atau kualitas reinforcer yang sangat rendah. Hukuman fisik selalu berkaitan langsung dengan konsekuensi fisik yang diterima individu sebagai akibat dari perilaku yang tidak diharapkan muncul. Nah, pemilihan hukuman ini fisik atau non-fisik sangat bergantung pada konteksnya. Selanjutnya ada perkembangan atau perluasan perilaku. Perkembangan perilaku bertujuan untuk membentuk perilaku yang lebih spesifik yang merupakan sasaran pembentukan perilaku. Ada dua cara, yaitu dengan pembentukan atau shaping dan perangkaian atau chaining. Hal ini bertujuan agar variasi perilaku yang berhasil dilakukan bertambah luas penggunaan dan macamnya. Dan ini prosedur yang digunakan dalam perluasan perilaku dilakukan dengan generalisasi. Loh, kok nilaimu segitu? Kamu nggak belajar ya? Aku kemarin belajar. Tapi aku lihat kamu main HP terus, nggak belajar deh. Iya. Nggak belajar? Anya, kamu tuh belajar biar nilai kamu bagus. Kamu ada keinginan sesuatu? Ada. Kamu pengen apa? Aku pengen jaket. Jaket. Gini deh, aku punya cara. Kamu pengen jaket kan? Jadi, setiap kamu dapat nilai bagus, nanti kamu dapat 1 poin. Tapi, kamu kalau mau biar kamu dapat jaket, kamu harus ngumpulin 5 poin. Nanti kamu baru bisa dapat jaket. Tapi dengan cara kamu dapat nilai bagus dan kamu harus... Dalam video tersebut, menggunakan metode token ekonomi, yang merupakan suatu wujud modifikasi perilaku, diiringkan dengan pemakaian token atau tanda. Selain itu, token ekonomi dapat ditunjukkan secara bebas sebagai hasil suatu sistem insentif yang merupakan sebagai hasil kerja seseorang dengan menggunakan asas operant conditioning
yang bertujuan untuk mengubah suatu pola perilaku atau tingkah laku. Dalam Tania 2005. Token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Dalam pelaksanaannya, pemerkuat atau pengukuh yang digunakan berupa benda konkret. Pemberian penguatan yang dilakukan diwujudkan secara visual berupa token atau kepingan sebagai tanda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modifikasi perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.